Aurel Hermansyah mengaku syok hingga stres berat akibat serangan cyberbullying atas calon anaknya yang kini masih dalam kandungan. Kondisi itu pun membuat Aurel harus bolak-balik ke psikiater untuk mengantisipasi terjadinya hal buruk. Beruntung, Aurel mendapatkan dukungan penuh dari Atta Halilintar dan juga keluarganya, termasuk Anang Hermansyah, juga Azriel yang menganjurkan Aurel untuk tidak menggunakan handphone selama masa kehamilannya. Lantas, seperti apa bentuk dukungan Anang terhadap kasus yang dialami Atta dan Aurel? Rasa syok, menangis, bahkan sampai jatuh sakit juga dirasakan Ibunda Safas, tersangka cyberbullying terhadap Aurel yang melalui isi konten TikTok-nya mengklaim menagih hutang ibu angkatnya Umi Afif kepada Ibunda Atta Halilintar. Lantas benarkah Ibunda Safas tidak mengenal sosok Umi Afif? Lalu, seperti apa kronologi penangkapan Safas di Cilengsi, Bogor belum lama ini? Saat Ibunda Safas sampai jatuh sakit ketika melihat kondisi putranya yang kini mendekam di sel tahanan. Lantas, di manakah Umi Afif yang dibela oleh Safas? Benarkah Umi Afif memilih cuci tangan dari kasus Safas dan malah menyalahkan Atta Halilintar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aurel Hermansyah yang tengah hamil 4 bulan menjadi korban cyberbullying yang dilakukan tersangka bernama Safas yang mengaku sebagai anak angkat Umi Afif. Niat Safas untuk menagih hutang ibu angkatnya tersebut justru berujung dirinya dilaporkan ke polisi hingga ditahan. Pertemuan Aurel, Atta, dan juga Safas di kantor polisi pun diliputi ketegangan karena Aurel yang menangis menyatakan kegusarannya kepada Safas yang selama ini dituding membuli calon anaknya yang masih dalam kandungan dengan mendoakan agar tidak cacat melalui konten TikTok. Menghadapi kondisi tersebut, Aurel sampai mengalami stres hingga beberapa kali harus bolak-balik ke psikiater. Ya, Azriel pun juga menyarankan agar Aurel untuk tidak menggunakan handphone selama masa kehamilannya supaya tidak mengganggu kondisi psikologisnya. Kita ngelihat orang misalnya salah, kita jangan ngelihat kesalahan dia aja. Halo Bang Atta Halilintar, gua Safas. Gua ingin menyampaikan pesan dari Umi Afif. Sekarang beliau ada di Jerman. Jadi beliau ingin hutang ibunya Atta Halilintar 400 juta, tolong dibayar. Beliau sekarang masih ada di Jerman. Ya kalau sumpamanya pingin WhatsApp-nya, gua kirim DM Instagram saya Saif510Ali. Please dibayar hutangnya, bilang ke ibunya ya. Thank you. Anak saya masih dalam kandungan, bilang anak saya tuh katanya autis ya. Sebenarnya tuh saya sedih banget gitu, oh bisa kayak gitu. Maksudnya nggak kenal gitu, nggak kenal ngomong gitu, bingung gitu. Saya sampai lemes tadi pas nggak ditambah aja saya udah, saya nggak bisa ngomong. Saya tuh sampai bolak-balik ke psikolog gitu, karena jujur adik saya sakit gitu. Yang bikin
ada video apa, terus saya sama suami saya apa di Bali lah, banyak gitu loh. Tadinya saya nggak, ya udahlah saya nggak mau ambil pusing gitu. Sebenarnya sih nggak ada sama sekali kayak mendoakan yang buruk atau apa gitu ya. Karena dalam postingan saya itu juga positif. Saya kan tulis di sana, semoga anaknya lahir nggak cacat ya, atau semoga anaknya nggak lahir cacat ya. Nggak ada saya mendoakan gitu. Mendoakan yang buruk nggak ada. Bahkan saya positif. Artinya semoga baik-baik aja kan gitu. Menyampaikan tadi beberapa keterangan gitu aja. Intinya manusia kan punya batas sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Memaafkan semua orang, tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya, terus ada yang bilang keluarga mengancam mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel mau disebar-sebar. Kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai iya, intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga gitu. Jadi makanya ada yang seperti sekarang ini gitu. Kita sih keluarga selalu support, bilang Kak nggak usah pegang HP dulu deh selama dalam ada kandungan, nggak usah pegang HP dulu, pokoknya Kakak butuh apa-apa kita pasti ada, nggak perlu mikir aneh-aneh, kita pasti selalu support. Dukungan terhadap Aurel dan juga Atta juga datang dari Anang Hermansyah. Ya, Anang mengaku siap untuk mensupport Atta dan orang tuanya dan berdiskusi terkait langkah yang akan ditempuh. Di sisi lain, menghadapi serangan haters, psikolog pun juga menganjurkan Aurel untuk menghindari media sosial selama masa kehamilannya saat ini. Hal itu terbilang cukup krusial, apalagi berdasarkan pengakuan Azriel. Ia dan kakaknya sudah punya haters sejak masih kecil dan kerap menjadi sasaran bullying. Dalam menghadapi haters, Azriel dan Aurel pun sejak kecil dinasihati oleh Anang untuk bersikap cuek. Secara keluarga, ya kita pasti support. Apapun yang akan diperjuangkan nanti atau diperjelaskan, ya kita pasti support sebagai sama-sama keluarga kan besan. Iya. Ya pasti support. Apapun kita keluarga, kalau memang itu didiskusikan bersama-sama ya pasti kita open lah. Nggak apa-apa, hidup cobaan. Kalau nggak bisa dicoba ya kita nggak naik kelas. Dari dulu kan, apalagi aku sama Kauli itu dari kecil udah ada hatersnya ya, jadi ayah aku selalu bilang udah nggak usah didengerin. Bapak keluarga kita juga sebenarnya pasti ada aja hatersnya. Jadi sebenarnya ya biarkan aja, nggak usah didengerin lagi sih. Di saat Aurel disarankan untuk menjauhkan handphone dan juga media sosial selama masa kehamilannya, di sisi lain, benarkah Ibunda Safas juga syok bahkan menangis ketika melihat putranya ditangkap polisi dan juga ditahan atas dugaan melakukan cyberbullying? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ketika Aurel tertekan secara psikologis karena cyberbullying, rasa syok dan sedih juga dialami Solma, ibunda dari Safas. Ya, ia mengaku syok ketika tiba di Jakarta dan mendapati putranya sudah ditangkap polisi dan mendekam di tahanan Polres Jakarta Timur pasca dilaporkan Atta Halilintar.
Bunda Safas bahkan sampai jatuh sakit karena tidak pernah terbersit di benaknya jika kedatangannya dari Muara Enim bukannya disambut tawa sang putra, tapi justru harus melihat anaknya mendekam di sel tahanan. Sang ibunda pun juga mengaku putranya tidak pernah bercerita tentang Umi Afif yang malah menyeretnya terlibat masalah hukum dengan Atta Halilintar. Ada kabar dari polisi, saya shock banget mendengar cerita ini karena saya tidak menyangka akan ada kejadian ini. Nggak tahu juga kami apa dia ada ibu angkat, kan nggak tahu. Dia nggak pernah cerita. Kalau saya sering, kalau kerja yang benar, jangan tinggalkan sholat, jangan ikutin orang-orang yang tidak baik, bergaullah dengan orang baik. Itu nasihat. Kalau nelpon itulah sama dia, hati-hati nak, tinggal di kota, kita orang kampung. Ini tidak ada yang membela kamu kalau kamu ada apa-apa di kota. Gitu. Tiap nelpon saya gitu. Katanya saya nggak keluar, kalau malam saya di rumah, di kamar. Saya percaya, makanya saya sampai ke Jakarta saya sakit. Ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditahan terkait konten TikToknya yang menagih hutang dan dinilai membuli keluarga Atta termasuk Aurel yang sampai mengalami stres. Safas pun juga ditangkap oleh pihak yang berwajib di kontrakannya di kawasan Cilengsi, Bogor pada tanggal 11 September 2021. Dari penelusuran tim intens investigasi, terungkap jika Safas ditangkap polisi pada malam hari dan bersikap kooperatif. Inilah kontrakannya Safas, akhirnya saya pandu juga bapak-bapak dari Polres Jakarta Selatan itu, saya tunjukkan ke kamarnya, saya temui Mas Safasnya. Nah, ini dia nomor kontrakan Mas Safas 207. Dan bapak dari Polres itu juga menunjukkan surat penangkapannya dan Mas Safas juga membacanya dengan teliti. Ya, akhirnya ya seolah-olah ya dia juga mengerti kan gitu. Jadi nggak ada penolakan seperti apa. Kalau memang dia tidak merasa, ya mungkin dia agak perlawanan kan gitu. Kalau menurut logika saya, ya akhirnya Mas Safas baca sesama, ya akhirnya juga ada obrolan-obrolan, ya akhirnya beliau juga ikut dengan petugas itu dengan kondisi ya biasa tanpa ada perlawanan, ikut proaktif lah gitu. Backingannya Pak, saya kan gitu. Kronologi penangkapan itu sekitar tanggal 11, tepatnya mungkin pukul 23 lah kan gitu. Ada 4 orang anggota, misalnya nemuin saya, nanyakan nama seseorang dengan menunjukkan fotonya. Misalnya tidak menyangka, misalnya kalau dia itu harus berurusan dengan seorang Atta, misalnya, apalagi ini kasusnya kasus fitnah kan gitu. Sekarang ini kan ada undang-undang IT kan gitu, harusnya dia juga tahu kan gitu. Sesuatu yang dia tidak tahu seluk-beluknya ya harusnya jangan mudah menjustis atau memberikan statement apa-apa, harusnya kan seperti itu. Nasib Safas yang berujung ditangkap polisi akibat membela ibu angkatnya. Lantas, seperti apa sikap Umi Afif terhadap Safas yang kini ditahan dan juga berurusan dengan hukum? Benarkah Umi Afif justru lepas tangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Sempat mengalami syok hingga jatuh sakit.
Ibunda Safas juga mengaku tidak mengenal sosok Umi Afif. Pasalnya, Safas yang menagih hutang sejumlah 700 juta rupiah kepada Ibunda Atta Halilintar hingga ditahan oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, Umi Afif yang tetap berada di Jerman justru meminta Lenggogeni untuk angkat bicara. Sementara itu, Atta tetap mengaku tak tahu menahu soal hutang yang bahkan tidak memiliki bukti apapun terkait klaim dari Umi Afif. Menghadapi kondisi Safas yang ditahan, benarkah Umi Afif lepas tangan dan membiarkan Safas berjuang sendirian? Kok orang dilaporkan Safas itu Atta tuh, ya terus terang, Safas kamu ngomong apa? Oke, duit ibu kamu tuh kayak saya bayar. Ya habis ceritakan bayar tuh. Dia tahu, pastilah dia tahu. Duit itu dia udah nyamati tuh. Kalau enggak, mana bisa dia ke Jepang, ke Australia, ke Paris. Dia masih kecil tuh. Kita nggak tahu ketika itu ya kamu udah menyamati dari kecil uang tuh. Udah kamu nyamati dengan adik-adikmu. Nggak tahu utang apa juga saya nggak tahu. Saya sih orangnya dari kecil diajarin jangan berutang. Jadi saya nggak tahu kan orang buktinya apa, segala macamnya apa, jadi saya berutang. Saya nggak punya utang. Kok polisi tanya bukti? Ini polisi tuh bilang suruh aja sekarang Umi Afif tuh ngomong sama Halilintar atau Atta tuh. Selesai itu masalah. Kenapa si Lenggogeni tuh nggak mau ngomong sama Umi Afif? Nggak, duit ini tuh dipulangkan kapan aja katanya. Ya ada orang ini jadi saksi ini. Tuh Umi Afif juga tak ingat kapan uang itu diserahkan. Ada CEO Khadijah. Oh saya ingat Uni. Tanggal itu di rumah Rahmah Yudi di rumah saya juga di Bintaro. Dia itu saya ingat tuh kata dia. Saya mau jadi saksi kata CEO ini. Kan dia tinggal satu atap juga dengan Halilintar tuh di rumah Bu Nunung tuh rumah mewah tuh tahun 2000. Di belakang layar seperti itu. Kesusahan dari Umi Afif untuk mengambil uangnya gitu. Dan Umi Afif juga bilang kayak gini, kalau seumpamanya keluarga Gen Halilintar benar-benar tidak mengakui uang itu dan tidak mau mengembalikan uang itu, silakan kita bersama-sama untuk mubahalah. Mubahalah itu sumpah. Kita bersumpah, seumpamanya kayak gini, Umi Afif sudah bersedia untuk bersumpah mubahalah kalau seumpamanya dia berdusta atas uang ini, dia rela semua anaknya mati, semua hartanya habis. Begitu pun sebaliknya, keluarga Gen Halilintar harus bersumpah demikian. Semua anaknya mati dan semua hartanya habis. Semua anaknya mati dan semua hartanya habis. Beres kan? Sikap Safas yang berjuang menagih hutang ibu angkatnya diakui Umi Afif telah memperjuangkan kebenaran. Namun, Umi Afif yang dihubungi secara daring di Jerman mengaku tidak punya kuasa untuk membebaskan Safas dari jeratan hukum. Kondisi Safas pun saat ini dinilai Umi Afif sebagai ujian atas hidupnya, di mana ia hanya bisa berdoa agar Safas bisa terbebas dari masalah yang dialaminya. Tapi, di mata Umi Afif, Safas tidak bersalah dan malah menuding Atta Halilintar yang bersalah. Sisi Safas sekarang kan masalahnya sisi Atta itu. Kalau si Atta bilang sama polisi, oke, saya ini, saya maafkan dia, ya keluarlah. Gimana ngeluarkannya kan yang jadi sumber masalah itu si Atta itu, gara-gara dia lapor tuh. Kok dilaporin apa salah si Safas? Karena dia menegakkan kebenaran, keadilan. Kan dia cerita apa adanya, jadi ya itu ujian lah buat dia, karena kebenaran itu memang pahit ya. Insya Allah Safas itulah doakan nanti, insya Allah dia inilah, dia nggak salah. Ini kan masalah ini si Atta, orang tua Atta sebenarnya. Orang tua Atta masalah sebenarnya. Orang tua Atta tuh nggak mau ngomong sama Umi, dia nggak mau dihubungi, di telepon nggak diangkat. Saya memohon kepada keluarga besar Atta dapat memaafkan, dapat membantu dengan keikhlasan untuk mengeluarkan Safas, untuk mencabut laporan dia. Semua kami harapkan itu sedalam-dalam hati kami, mohon maaf kepada dia kami. Bukan ini kami, karena kami orang susah. Sakit gimana?
hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu. Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.